Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Setiadi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mencari bilangan akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Tips yang akan saya bagikan kali ini adalah bagaimana cara mencari bilangan akar pangkat 2 antara 100 sampai 10.000. Yang pertama, kalian harus paham dulu tentang bilangan pangkat 2 antara 0 sampai 9. Dan kalau kita perhatikan hasil bilangan pangkat 2 antara 0 sampai 9, satuannya itu berpasangan. Ada yang hasilnya satuannya 1 itu pasti ada 2, yaitu 1 pangkat 2 dan 9 pangkat 2. Yang satuannya 4 juga ada 2, yaitu 2 dan 8, 2 pangkat 2 dan 8 pangkat 2. Yang satuannya 9 juga ada 2, 3 pangkat 2 dan 7 pangkat 2. Yang satuannya 6 juga ada 2, yaitu 4 pangkat 2 dan 6 pangkat 2. Hanya ada bilangan yang satuannya 0 dan 5 yang tidak memiliki pasangan. Nah, untuk mencari bilangan akar pangkat 2 antara 100 sampai 10.000, kita harus memahami bilangan pangkat 2 antara 0 sampai 9. Kita langsung saja ke contoh agar mudah dipahami. Contoh yang pertama adalah akar 169. Yang perlu kita lakukan adalah kita siapkan dua tempat, karena bilangan akar pangkat 2 antara 100 sampai 10.000 itu pasti hasilnya puluhan. Ada 2 digit di sana. Yang satu digit yang sebelah kiri itu untuk puluhan dan digit yang sebelah kanan itu untuk satuan. Caranya adalah yang pertama kita beri tanda titik 2 angka dari belakang sehingga angka di sebelah kiri titik itu adalah angka 1 dan angka yang di sebelah kanan titik ada angka 69. Yang kita lakukan adalah kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Tidak boleh melebihi. Bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Kita bisa lihat bilangan kuadrat di sebelah kiri yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Itu adalah bilangan 1. Nah, kemudian bilangan 1 kita sudah ketemu untuk mengisi digit puluhannya. Nah, hasilnya 1 karena 1 kuadrat itu adalah 1. Kemudian kita kurangkan 1 dikurangi 1 adalah 0. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan puluhan dari hasil akar 169. Untuk satuannya kita lihat satuan di soal. Satuan di soal adalah 9. Kita lihat di sebelah kiri bilangan pangkat 2 ada 2 bilangan pangkat 2 yang hasilnya satuannya 9, yaitu bilangan 3 dan 7. Nah, jadi ada 2 kemungkinan, 13 atau 17. Bilangan satuannya itu 3 atau 7. Nah, untuk menentukan 3 atau 7, kita bandingkan bilangan 0 ini dengan angka 1 yang tadi kita dapatkan. Aturannya adalah kalau lebih kecil, pilih yang kecil. Kalau lebih besar atau sama dengan, pilih yang besar. Karena 0 ini lebih kecil dari 1, maka hasilnya kita pilih yang kecil, yaitu 3. Maka akar dari 169 adalah 13. Bagaimana? Mungkin kita lanjut ke contoh yang kedua biar lebih paham. Akar 784. Urutannya ya, kita siapkan dulu 2 tempat atau 2 digit jawaban untuk puluhan dan satuannya. Kemudian kita beri tanda titik 2 angka dari belakang. Ya, kemudian kita lihat angka di sebelah kiri titik, itu angka 7. Kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Bilangan kuadrat yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Kalau kita lihat di sebelah kiri bilangan pangkat 2, itu yang mendekati 7 adalah 4. Kalau 9 itu melebihi, maka kita dapatkan yang 4. 4 itu 2 pangkat 2, maka kita tulis 2 sebagai hasil puluhan. Nah, 2 pangkat 2 itu adalah hasilnya 4. Nah, 7 itu kita kurangkan dengan 4, hasilnya 3. Nah, sampai di sini puluhan kita sudah dapatkan untuk hasilnya. Kemudian kita tentukan satuan untuk jawabannya. Kita lihat satuan dari soalnya itu ada
satuannya adalah 4. Kemudian kita pasti ada 2 kemungkinan angka yang pangkat 2 yang hasilnya satuannya 4, yaitu adalah 2 dan 8. Nah, seperti yang tadi kita lakukan di contoh 1, kita bandingkan antara 3 dan 2. Kalau lebih kecil, kita pilih yang kecil. Kalau lebih besar atau sama dengan, pilih yang besar. Karena 3 ini lebih besar dari 2, maka kita ambil yang besar, yaitu 8. Maka akar dari 784 adalah 28. Ya. Contoh yang ketiga. Akar 289. Nah, kita siapkan 2 digit untuk jawaban. Yang pertama kita beri tanda titik 2 angka dari belakang. Kemudian kita lihat angka 2, angka yang di sebelah kiri titik. Kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya 2 atau mendekati 2. Hasilnya 2 atau mendekati 2, tidak boleh lebih besar. Kita temukan di situ adalah 1. Nah, 1 pangkat 2 adalah 1. Kenapa tidak 2? Karena 2 pangkat 2, 4 itu melebihi. Nah, kemudian 2 kita kurangkan dengan 1, hasilnya 1. Nah, sampai di sini puluhannya sudah kita temukan. Tinggal kita cari satuannya. Satuan di soal adalah 9, maka kita cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya satuannya 9. Ada 2 kemungkinan, yaitu 3 dan 7. Nah, untuk menentukan 3 atau 7, kita bandingkan 1 dengan 1. Aturannya kalau lebih kecil, pilih yang kecil. Kalau lebih besar atau sama dengan, pilih yang besar. Karena 1 sama dengan 1, maka kita pilih yang besar, yaitu 7. Maka akar 289 adalah 17. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang keempat, di mana ini lebih mudah karena satuannya 5. Ya, akar 1225. Seperti sebelumnya, kita siapkan 2 digit untuk jawaban. Pertama, kita beri tanda titik 2 angka dari belakang. Kemudian, untuk kalau satuannya 5 ini, kita bisa menentukan satuannya dulu. Karena satuannya 5, pasti 5. Tidak ada kemungkinan lain. Nah, untuk puluhannya, kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya 12 atau mendekati 12. Nah, kita cari coba di sebelah kiri bilangan pangkat 2, itu kita ketemu bilangan 3, karena 3 pangkat 2 adalah 9. Ya, sampai di sini selesai. Kalau bilangan yang satuannya 5 itu malah lebih mudah, lebih singkat caranya. Kemudian kalau satuannya 0, contohnya akar dari 3600, ini juga lebih mudah. Kita beri tanda atau tempat 2 digit untuk jawaban. Kemudian kita beri tanda titik 2 angka dari belakang. Kita tentukan satuannya dulu. Pokoknya kalau satuannya di soal itu satuannya 5 atau 0, kita tentukan satuannya dulu. Karena satuannya 0, maka kita langsung tulis satuannya 0. Untuk puluhannya, kita lihat bilangan kuadrat yang hasilnya 36 atau mendekati 36. Ada yang pas ini, itu 6 pangkat 2, maka kita tulis 6. Maka akar dari 3600 adalah 60. Sampai sini jelas ya? Kalau sudah jelas, silahkan kalian bisa latihan untuk mengerjakan soal dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 10 soal di sini, kalian bisa menjawabnya di kolom komentar. Kemudian kalau ada pertanyaan yang belum jelas, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.